Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin yang setiap hari Minggu pagi seperti biasa ada episode Talk Aja di mana kita akan ngobrol-ngobrol aja, video podcast, tapi gua harap topik yang kita bahas bisa cukup berguna, menambah wawasan atau minimal informasi. By the way, kalau kalian udah denger suara Amin, kita ditemani oleh seperti biasa ya, videografer gua Skopitro. Kalian bisa panggil dengan banyak nama ya. Dia seperti Odin ya. Punya banyak nama. Nggak dapet yang lain, bingung kan. Nggak nonton ya. Vikings reference. Oke, udah kita akan masuk ke pembahasan ya. Jadi hari Minggu ini gue punya pembahasan yang mungkin agak unik gitu. Atau udah basi sebenarnya. Gue nggak tahu sih. Cuman secara perspektif gue rasa akan jadi cukup unik. Apalagi buat gue sendiri terutama ya. Karena begini, hari ini seperti thumbnail dan judulnya gue pengen membandingkan. Bukan membandingkan ya, di sini cuma pembahasan aja. Berdasarkan opini gue, perspektif gue tentang antara HP dengan sebuah kamera mirrorless atau DSLR atau kamera compact. Pokoknya kamera yang proper dengan kamera yang ada di handphone. Karena kayak yang kalian tahu, gue selalu males banget gitu buat denger kayak kamera HP dibilang ngalahin kamera gitu ya, kamera beneran gitu kan, kamera proper. Iya, gua gini sih. Balik lagi sebenarnya masalah perspektif ya. Kalau kita lihat dari segi quality sampai sekarang gua akan tetap kekeh kualitas kamera HP tidak akan mengalahkan kamera normal. Kamera normal ya. Tapi ternyata setelah gue pikir-pikir sih, ini memang pemikiran yang terus berkembang gitu kan. Tapi lama-kelamaan memang gue tidak mengelak kalau kamera HP memang mengancam industri kamera beneran, kamera asli gitu loh. Lo punya alasan tersendiri buat itu atau lo ngelihat yang lain punya opini demikian, Win? Gue sebelumnya lihat yang lain dulu sih, punya beberapa opini gitu kan. Cuma gue juga punya opini yang gue kembangkan sendiri. Maksudnya yang dari pemikiran gue, kalau malam mau tidur gue mikir, bener juga ya, gini terus akhirnya berkembang dan lain sebagainya. Mungkin gue kasih kesempatan ke lo dulu, takutnya nanti gue kan udah mulai agak mendalam ya. Mungkin gue pengen tahu dulu nih, apa tuh? Menurut lo gitu, antara kamera HP dan kamera yang proper tuh punya strong point dan weak point di masing-masing tuh kayak gimana kira-kira? Kalau dari range harga yang sama atau gimana tuh, Win? Maksudnya kalau deh. Sebenarnya sih yang gue bahas nih full potensial ya. Jadi potensial kamera HP sampai paling atas atau di range bawah dan juga kamera biasa di paling atas dan range bawah gitu. Cuman ya secara general aja lah. Lu mau bandingin yang setara juga boleh. Gue kalau misalkan pribadi kalau gue bandingin ya, gue masih lebih prefer ke kamera yang asli ya. Bener, karena ya masuk gue tuh emang secara peruntukannya kalau dari gue pribadi emang butuhnya untuk kayak untuk videografi kah, untuk fotografi ya kenapa gue harus beli HP gitu. Toh HP udah ada kalau gue ya. Kalau misalkan pilihannya gue udah punya HP gitu. Dibandingin gue beli HP yang punya kualitas kamera bagus ya gue lebih mending kamera yang digital ya, karena apa ya? Nggak, ya itu kayak lo tadi bilang di awal nggak maksimal aja gitu. Kayak misalkan kita ngomongin 64 megapiksel yang kemarin udah naik, gue nggak tahu udah naik apa belum videonya ya. Harusnya udah naik sih, unboxing ini nih. Iya yang si megapiksel. Redmi Note 4 atau 9? Redmi Note Pro 9. Redmi Note 9 Pro. Redmi Note 9 Pro. Ya itu misalkan dibandingin kualitas megapiksel 60 megapikselnya dia dengan yang kamera ya jelas udah kelihatan jauh. Bahkan ya kayak misalkan contoh yang waktu lo ngarahin kameranya ke gua aja di keadaan lo like itu udah chaos banget, gambarnya kayak 3GP Win, kayak gue gitu. Gua ngeliat ya. Sebenarnya sih kalau dibilang kayak 3GP enggak juga ya. Udah jauh lah ya. Tapi memang kalau lo biasa ngelihat kamera yang proper kan memang tetap kayak gitu, kualitasnya nggak ngebanting. Gitu sih, gua masih lebih prefer. Tapi memang itu dia sebenarnya kunci utamanya tadi yang lo omongin juga peruntukan. Iya. Nah, di poin peruntukan ini yang juga membuat si kamera HP somehow punya strong point. Gue masih belum masih belum membayangkan di mana strong pointnya sih, Win. Lu kan bilang kalau gue buat videografi, buat fotografi, ya gue udah punya HP, ngapain gue
beli HP yang kamera bagus gitu kan. Jadi ya gue lebih butuh ini karena peruntukannya lu butuh quality di situ, videografi dan fotografi. Cuman ada peruntukan juga di mana sekarang kan orang-orang banyak yang nge-share karya itu platformnya digital, platformnya aplikasi HP. Di mana quality yang kita omongin di kamera profesional ini menjadi tidak valid gitu. Bukan tidak valid ya, tidak relevan. Soalnya kalau di platform Instagram, platform media online yang dilihat pakai HP gitu kan, itu jadi nggak relevan sebenarnya penggunaan kamera yang proper dengan ketajaman yang tinggi dari sensor besar gitu. Walaupun gue bisa bilang memang 64 megapiksel sebuah HP itu nggak akan ngalahin 20 megapiksel kamera profesional. Tetap ada karakter yang berbeda di situ, tapi gue nggak mengelak kalau 64 megapiksel dari kamera HP ini contohnya, gue yakin dia akan terlihat lebih tajam, terlihat ada detail ekstra dibandingkan kamera-kamera mungkin 12 megapiksel di jajaran sekelasnya gitu. Memang ada improvement lah di situ, tapi memang kalau ngomongin quality tidak akan ngalahin kamera profesional. Cuman balik ke tadi omongan lu, peruntukannya iya. Untuk apa? Karena kalau kita ngomong apa ya? Ya tadi balik lagi soal Instagram kan sekarang ada selebgram gitu ya, influencer. Mereka mendeliver konten, mendeliver cerita. Itu sebenarnya nggak harus gambarnya yang bagus banget kayak pakai kamera profesional. Selama suaranya enak didengar, gambarnya bisa dicerna, sebenarnya itu udah jadi apa ya, konten yang bisa dideliver oleh mereka dan bisa dinikmati oleh audiensnya, dan itu cuma pakai HP aja menurut gue cukup. Dan banyak ya, nggak sedikit memang selebgram yang bikin kontennya itu pakai HP. Walaupun memang kita nggak ngomong apa ya, nggak semuanya pakai HP kayak gini ya, ada yang pakai iPhone juga kan berasa banget kan gambarnya gap quality-nya. Tapi ya secara general overall kita lihat memang terancam gitu penggunaan kamera biasa, kamera proper dengan kamera HP tuh udah cukup terancam. Bahkan sebenarnya ada fotografer profesional yang pernah ngomong kalau pasar kamera entry level itu memang terancam oleh HP. Ibaratnya lu punya duit 5-7 juta. Si fotografer profesional ini menyarankan lebih baik lu beli HP, kamera HP. Dan memang kalau kita lihat secara perspektif tuh lucu ya, kayak ini aja nih, ini nggak nyampe 4 juta Redmi Note 9 Pro. Di harga 3 jutaan tersebut lo dapet 4 modul kamera. Ini gue tidak mempromosikan dia ya, nanti gue juga akan bahas lebih lanjut. Memang tetaplah ada perbedaan secara quality, tapi sekarang gini, 4 juta lo kamera proper dapet apa? Nothing. Susah. Entry levelnya yang dipotong apa? Biasanya gambar lu bagus, tapi lu nggak punya mikrofon input. Kebanyakan begitu ya. Di sini aja lu punya mikrofon input. Oke. Walaupun gambarnya memang tidak terlalu bagus, tapi secara overall nih, lu punya mikrofon input, lu punya potensi-potensi yang bisa dikembangkan gitu, punya potensi yang berguna untuk membuat konten lu gitu. Tinggal beli aksesoris lagi, aksesorisnya pun udah banyak banget yang mendukung kamera handphone HP gitu kan. Yang mendukung handphone tuh kayak mikrofon buat handphone, rig aja ada gitu kan buat handphone. Jadi lucu gitu. Tapi balik lagi yang jadi pertimbangan yang tadi kita udah ini peruntukannya ini Win ya, untuk apa penggunaannya itu gitu ya. Intinya memang diperuntukkan. Itu yang membuat gue juga berpikir, oh iya benar juga, sebenarnya gue nggak bisa sepenuhnya mengabaikan kamera HP karena secara peruntukan make sense dan cukup banyak orang yang menggunakan itu. Cuman kan gimmicknya memang gini ya, kayak waktu itu gue lupa HP apa, kayaknya Xiaomi juga yang 108 megapiksel. Gimmicknya adalah lo bisa motret buat banner gede, baliho gitu kan, pakai HP. Yang menurut gue ya itu sebenarnya lo motret banner tersebut pakai itu HP itu untuk promosi lo doang, promosi HP lo. Menurut gue profesional atau brand-brand lain, bukan brand ya, mungkin ya brand atau perusahaan lain yang pengen bikin baliho atau apa, bikin advertising gede, yang dicetak gede, gue yakin mereka nggak akan pakai HP lo. Dan sangat memalukan gitu kan kalau fotografer menggunakan HP gitu buat itu. Mungkin kalau kita ngomong dari creative side beda-beda lah ya, kayak
waktu itu juga ada yang bikin baliho tersebut pakai paint doang, pakai tulis tangan gitu kan, ada aja gitu. Itu kan creative side nih, beda. Cuman kalau kita ngomong kebutuhan fotografi untuk hal tersebut, menurut gua nggak valid buat pakai HP dan tidak akan ada gitu. Mungkin ada sih, tapi potensialnya ya kayak 3% gitu dari 100% orang yang melakukan advertising di media tersebut. Dan ya salah satunya yang pakai tuh HP buat moto baliho segede gitu buat gambarnya, maksudnya gambarnya dipakai di advertising segede gitu, ya pasti si HP-nya sendiri. Seingat gue Xiaomi sih, ya pasti si Xiaomi-nya sendiri gitu kan, kayak ya udah lo aja show off gitu. Karena menurut gue secara potensial juga kan memang tidak relevan ya untuk penggunaan advertising, karena kan karakter gambarnya juga beda. Lensanya tidak interchangeable, nggak bisa diganti-ganti, jadi ya itu udah sebenarnya kita nggak bisa perdebatkan sih di situ. Cuman nih biasanya yang memperdebatkan di sini memang yang orang fanboy banget atau yang pemikirannya agak sempit banget gitu. Tapi gue nggak mengelak, memang kamera HP punya tempat sekarang, dan tempat tersebut adalah pasar yang cukup rame. Sosial media. Pasarnya entry level kamera. Itu adalah pasar yang dulu rame banget. Sekarang lu mau beli kamera either mid end atau high class. Kalau mau bener-bener bagus ya, bener-bener bagus kualitasnya. Iya, kalau memang pengen langsung beda deh dari HP lu gitu. Karena kalau lu beli entry 4 juta, bilang lah 4 juta lu beli entry. Paling lu bisa bikin yang kayak, kalau kit aja kan jelek kan, lu harus beli lensa bokeh aja keluar duit lagi gitu. Udah gitu ya hasilnya kayak gitu-gitu aja. Beda gitu. Ini di sini nih 4 juta lu udah dapet lensa zoom, lensa wide, lensa 64 megapiksel, sensor yang salah satunya nih gue nggak tahu yang mana. Pokoknya ada ada fleksibilitas gitu. Memang sangat berbeda. Gue ingetin lagi, kualitasnya tidak akan menyaingi, tapi memang gue tidak mau mengelak aja gitu kalau dia tetap punya pasarnya. Terbuka akhirnya Win. Iya, kayak mana? Sebenarnya ini memang jadi pembahasan yang agak rumit sih. Kayak, tapi gue nggak bisa kayak langsung konkretin di harga 5 juta misalkan. Lu punya duit 5 sampai 7 juta, lu beli HP. Jangan beli ini. Gue nggak bisa bilang gitu juga. Karena kalau misalkan lu tujuannya adalah mempelajari profesional fotografi, menurut gue lebih baik beli entry level kamera. Atau lu nyewa dulu gitu kan, nyewa dalam jangka waktu panjang terus bisa buat proyekan. Atau kalau ada project nyewa sekalian belajar gitu, menurut gue lebih make sense karena karakternya pun sangat berbeda gitu ketika lu menggunakan HP dan menggunakan kamera proper, interchangeable lens gitu dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak gitu sih, kayak tetap kita nggak bisa pandang sebelah mata untuk HP. Udah gitu gue juga ada yang pengen gue tekenin kayak gini, mungkin nih biar obrolannya nggak terlalu panjang, ini terakhir kali ya. Gue yakin banget kalau kamera HP nih semakin bagus lah, it goes a long way gitu. Ini udah cukup panjang perjalanan mereka. Salah satunya menurut gua kamera HP itu udah mulai radikal. Kayak lu bisa lihat ya, nih gua kan lagi review ini ya. Jadi gua pegang-pegang aja. Nih, oke, jadi ini HP daily driver gua Note 9 gitu kan. Dan ini si yang lagi gua review Realme. Nah, lu bisa lihat nih HP ini mulai radikal gitu ya dari kamera. Mungkin si Note 9 udah agak tua, tapi dia punya tapi dia punya kelebihan nih. Dia punya aperture. Aperturnya bisa buka tutup. Bener-bener kelihatan fisikal, lo lihat di sini buka tutup. Menurut gue itu cukup gokil waktu itu gue ngelihatnya. Mungkin sekarang udah nggak terlalu nggak terlalu relevan gitu buat dimasukin ke dalam HP. Tapi sekarang HP punya improvement yang menurut gue agak radikal, tapi diikutin oleh banyak brand ya, yaitu kamera bump yang gede. Kamera bump yang cukup jauh mundur ke belakang. Kenapa gue bilang itu sebenarnya improvement yang kuat? Sebenarnya kan di sini penggunaan kamera bump ini untuk memperbanyak modul HP ya. Cuman di satu sisi dia bisa menambah flange distance. Flange distance itu kalau di kamera jarak antara lensa dan juga sensornya. Nah, kelebihannya di mana? Menurut gue harusnya dengan dia berani mundurin kamera sejauh ini, harusnya dia bisa memberikan lensa yang mungkin ini kan sebenarnya biar ada wide, biar ada tele juga. Ya menurut gua harusnya dia bisa bikin mungkin satu aja lensa, tapi dengan sensor yang lebih gede di belakangnya. Karena dia ada flange distance agak jauh juga. Jadi ada penyebaran cahayanya tuh
cukup lah gitu. Kan salah satu kenapa sensor kamera HP nggak bisa gede karena belakangnya nggak bisa digedein langsung, kan. Iya, langsung Karena flash distance-nya nggak ada, flat gitu kan. Nah, begitu dia berani buat jauhin kayak gini, berarti menurut gua harusnya gua nggak tahu ya, ini mungkin cuma opini gua aja, tapi harusnya ada brand kamera yang berani menaruh sensor yang lebih besar di situ dan men-engineer lensa yang sedemikian rupa yang bisa fit dengan sensor besar di dalam HP kayak gini. Mungkin ini aja nih sebenarnya gede ya. Gua nggak pernah kebayang bakal ada kamera bump segede gini. Mungkin agak majuin dikit lagi, terus bisa taruh lensa di mana belakangnya sensornya lebih gede, kualitasnya pasti somehow gimana cara kayak bisa gitu ya. Menurut ada gue bisa lah. Kayak ya pokoknya ini salah satu contoh aja sih yang udah terlihat gitu. Maksud gua nih kamera HP mulai berani gitu mundurin lensanya ya kan lebih jauh. Nah maksud gua di situ sebenarnya banyak improvement yang bisa dilakukan dan itu makanya gua akan mengatakan lagi hal-hal tersebut, inovasi tersebut yang membuat kamera entry level semakin terancam menurut gua. Ya, karena itu dia kamera entry level tuh apa ya, jadi posisinya tuh berat banget, kualitasnya nanggung gitu, fitur-fiturnya kemakan, sedangkan HP di harga yang sama udah punya 4 lensa nih kan, terus bisa langsung upload Instagram, bisa dipakai juga buat rekam audio, bisa gitu dipakai bla 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 bla, komplit banget gitu kan. Jadi ya perspektif yang menarik ya. Memang gue kepo nanti ke depannya bakal kayak gimana, tapi itu sedikit opini dari gue. Mungkin kalian pun yang pengen ngasih pendapat kalian tentang kamera HP dengan kamera profesional, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Karena banyak banget fotografer profesional juga banyak yang nggak mengelak. Malah kan waktu itu di Instagram gue ada yang ngomong, ada temen gue wedding fotografer profesional mampus ya. Memang itu orang udah gokil parah. Dia bilang 80% workflow dia pakai HP kemarin. Wah, dia ngomong di Instagram gua karena editing kebutuhan klien pun sekarang banyak Instagram. Kecuali untuk yang kayak foto album yang mungkin dicetak gitu kan, ya itu beda lagi. Tapi kan kayak klien aja kan nggak sabaran kan daripada nunggu foto album. Oke, album dikerjain tetap, tapi mereka pengen yang bisa langsung dipost di Instagram, tetap pakai HP. Dia berarti di situ pakai HP ngeditnya gitu loh. Ada poin-poin yang bahkan lo bisa ngedit gitu di HP. Itu belum kita bahas. Gue baru mau ngomong ya, ngedit udah gampang gitu loh. Download Play Store, kalau Android itu Play Store udah ada. Itu juga fungsinya tuh ya mirip-mirip rupa. Iya, orang Lightroom aja ada di HP. Itu dia. Photoshop Express ya kan? Apa Premiere Express. Pokoknya Lightroom banyak lah kemungkinannya. Editing Lightroom ada, gue ada soalnya. Ada Viscocam, ada apa segala macam, pokoknya banyak gitu kan. Jadi ya editing foto bisa, editing gampang, video pun bisa gitu kan. Nanti sih gue pengen coba ngedit video pakai HP ini. Ntar aplikasi gue belum tahu pakai apa, tapi bisa gitu loh. Kayak makanya kamera entry level tuh sangat terancam, apalagi buat mereka yang memang budgetnya misalkan gue punya budget 4 juta. Oke, 4 juta doang gitu. Bukan yang gue punya budget 4 juta buat kamera, 2 juta buat lensa. Ini berarti kan total budgetnya mungkin sekitar belasan gitu kan. Masih oke. Cuman buat orang yang budgetnya udah 4 juta tok gitu atau 5 juta tok atau 7 juta tok pun gue agak susah gitu buat menyarankan kamera. Karena in the end lo akan butuh banyak aksesoris lagi gitu loh. Jadi maksudnya untuk sekarangnya kayak kamera entry levelnya itu belum ada kayak ya improvement apa-apa, udah begitu aja maksudnya ini. Iya, makanya sekarang sih makanya itu menarik juga. Sekarang nih brand-brand kamera lagi berlomba-lomba untuk mengalahkan pasar HP ini. Kita bisa lihat dari adanya kamera-kamera compact. Kamera-kamera compact kayak si ZV-1, G7X gitu kan. Nah, itu sebenarnya untuk mencoba mengarahkan orang yang biasanya pakai HP doang coba pakai kamera yang proper dengan hasil gambar yang memang bisa gue bilang lebih bagus. Mantap, tapi dengan dukungan-dukungan yang cukup fluid lah dengan HP, jadi workflow-nya nggak terlalu ribet ya. Itu dia, tapi tetap menurut gue balik lagi ke sudut pandang sih. Harganya juga kayak yang compact itu juga masih lumayan. Ya, makanya targetnya sebenarnya siapa di bawah 10 juta sih sekarang. Maksudnya kayak kamera HP sekarang tuh kayak memakan pasar kamera di harga 10 juta ke bawah. Makanya brand bikin kamera sebagaimana caranya yang harga 10 juta ke bawah tuh mereka kayak, nggak tahu sih ini opini gua aja ya. Tapi yang kita lihat di pasar itu bisa kelihatan cukup jelas gitu masalah tersebut.
Dan ya udah sih paling itu aja. Gue tertarik banget dengan pendapat kalian ya. Jadi kalian juga taruh di kolom komentar karena selalu pendapat kalian yang membuat pikiran gue terbuka juga. Kayak yang kita bahas sekarang nih, ini dari komen-komen teman-teman gue dan kalian para audiens di video-video sebelumnya gitu. Makanya gue bisa punya pemikiran yang begini dan begitu. Aku ingin. Oke, jadi itu aja sih paling buat kali ini ya. Sekarang gue kalau nutup podcast gue nutup laptop keren. biar keren ya kan. Padahal laptop nggak nyala dari tadi. Tapi ya udah itu aja sih paling buat video kali ini. Semoga bisa jadi wawasan di hari Minggu. Semoga bermanfaat. Semoga ada informasi yang bisa kalian tangkap dan semoga bisa jadi wabah astagfirullahaladzim. Semoga bisa jadi wadah buat kalian mengeluarkan opini kalian seputar topik yang kita omongin tadi. Silahkan taruh di kolom komentar karena gue pun aktif di kolom komentar, kita bisa saling obrolin. Senang banget lu Ska. Oke, itu aja sih paling dari gue Ska. Boleh ditutup. Itu aja talk aja minggu ini. Temanya tadi kamera HP ngalahin kamera digital. Itu aja, depan kamera sono ada Erwin. Di sini ada gue Ska dan have nice weekend, sayonara. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ngopi. Iya ngopi. Harus ngopi. Minggu depan ada harus lagi. Ada lah. Harus ya. Komen ya. Temanya. Follow Instagram gue. Follow Instagramnya Erwin. Karena gue biasanya open discussion dulu di Instagram. Erwin.CHUY. Kok masukin kok. Deh. Cut.